Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Dewan Juri Adil dan Bijaksana, dan juga tidak lupa kepada tim pro yang selalu ada dalam sebuah skema kebenaran, dan juga tidak lupa pula kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jember yang telah menyelenggarakan debat ilmiah ini, dan juga panitia sekalian yang telah mengorbankan pikiran, waktu hingga tenaganya. Izinkan kami memperkenalkan dari tim oposisi. Yang pertama, saya selaku pembicara pertama bernama Rizky Hidayatullah, dengan sahabat saya di samping saya, silahkan. Saya Maria sebagai pembicara kedua, dan saya Zainul Hamidah sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat dan sahabat-sahabat pro sekalian, bahwasannya per hari ini kita dikejutkan dengan sebuah berita bahwasannya Indonesia akan menerapkan sebuah tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik utama. Kami sebagai tim oposisi menolak dan tidak setuju dalam hal penerapan tenaga nuklir di Indonesia. Kami akan memaparkan sebuah argumen yang begitu kuat. Yang pertama adalah sebuah keamanan, dan yang kedua adalah sebuah pengelolaan, dan yang terakhir adalah sebuah alternatif yang cocok untuk Indonesia per hari ini. Seperti itu. Yang pertama tentang sebuah keamanan, bahwasanya Indonesia per hari ini adalah sebuah wilayah yang selalu mengalami bencana. Yang pertama adalah seperti banjir, yang kedua adalah tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada menerapkan sebuah tenaga nuklir di Indonesia khususnya, tenaga nuklir yang memiliki ancaman yang begitu besar dengan resiko radioaktifnya akan mengalami sebuah ketidakstabilan dalam ekosistem wilayah. Yang kedua, dalam pengelolaan, tenaga nuklir memiliki sebuah inti dari radioaktif atau inti dari bom atom tersebut. Bahwasanya ketika tenaga nuklir diterapkan di Indonesia, akan susah untuk denetralisirkan dan memiliki berkepanjangan terlalu lama untuk menetral hal tersebut, sehingga akan berdampak kepada masyarakat. Yang pertama akan membuat limbah yang begitu rusak dan akan mencemari sebuah sungai dan lingkungan. Dan yang ketiga alternatifnya, bahwasanya Indonesia memiliki sumber daya alam yang bebas. Bahwasanya akan yang pertama seperti udara, seperti air, seperti matahari, sehingga ketika itu digunakan akan mengalami sebuah tantangan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu bahaya seperti tenaga nuklir. dari beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, saya menekankan kembali bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik utama yang berkelanjutan di Indonesia. Mengapa? Dari argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, saya ingin menambahkan argumen yang kuat untuk pembuktian kalau Indonesia belum siap untuk menerapkan tenaga nuklir sebagai tenaga listrik utama yang berkelanjutan. Salah satunya adalah ekonomi dan juga finansial. Dengan adanya investasi awal yang tinggi menyebabkan pembengkakan ekonomi dan juga finansial pada negara, sehingga menjadikan beban untuk negara secara berkelanjutan. Yang kedua adanya ketergantungan impor bahan bakar dari negara lain, karena di Indonesia sendiri telah dianalisis jumlah bahan bakar uranium hanya dapat bertahan 6-7 tahun saja, sehingga setelahnya adanya ketergantungan impor dari negara lain, sehingga membutuhkan dana
Sudah